Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 10 Desember 2020, hari Kamis, pekan kedua Advent. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau sudah dekat dan segala jalanmu benar. Sejak dulu aku tahu dari sabdamu bahwa Engkau selalu besertaku. Maka gerakanlah hati kami untuk menyiapkan jalan bagi putramu yang tunggal. Semoga berkat kedatangannya kami dapat mengabdi kepadamu dengan hati yang murni. Demi Kristus putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga didorong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, Yohanes Pembaptis adalah tokoh di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang kita tahu dari Injil Lukas, kehadirannya itu menggemparkan. Bagaimana Elizabeth yang sudah mandul tua, sudah menopause itu, masih bisa mengandung. Dan diceritakan dalam Injil Lukas, ketika ayahnya Zakaria menjadi imam pada tahun itu untuk mempersembahkan doa-doa bagi umat Israel, ia berjumpa dengan malaikat yang menyatakan bahwa istrinya yang tua itu akan mengandung dan dia tidak percaya. Apa akibat dari ketidakpercayaannya? Zakaria keluar dari bait Allah dan bisu selama 9 bulan 10 hari. Mengejutkan. Tetapi kehadiran Yohanes Pembaptis pun mengejutkan. Karena itu ketika diminta sebuah nama, Zakaria Junior, Zakaria maupun Elizabeth tidak mau, dan bahkan Elizabeth mengatakan, "Mintalah pada bapaknya, biarlah dia menulis nama itu." Dan ternyata namanya Yohanes. Artinya apa? Allah bergembira, Allah bersukacita, Allah memberi berkat. Dan sejak itulah Yohanes disiapkan sebagai kaum Eseni, sebagai kelompok Anawim yang menantikan kehadiran Yesus. Pendidikan, moral, iman Yohanes Pembaptis teruji. Ia masuk dalam satu kelompok pengajaran yang membicarakan tentang Sang Mesias. Maka hidupnya adalah lurus, polos, jujur, bersahaja, apa adanya, bahkan juga hidup berpuasa seperlunya, tidak macam-macam. Maka yang penting dalam diri Yohanes adalah takut akan Tuhan. Maka Yesus mengatakan tentang Yohanes bahwa seorang yang lebih besar itu adalah Yohanes Pembaptis dan tidak ada yang menyamainya. Kenapa? Dia disiapkan untuk membuka jalan bagi Tuhan dalam pewartaan kasih-Nya. Nah, bagi kita siapakah mereka? Mereka adalah orang tua kita, guru kita, orang-orang kita yang lebih dulu, lebih tua, yang membuka jalan bagi kita,
Ketika kita masih anak-anak, orang tua kita memberi kepada kita kehidupan, memberi kepada kita nilai-nilai, mengajari yang benar, menegur kalau kita salah. Dan pada saat itu kita tentu memberontak, tidak menerimanya. Tetapi jalan Tuhan yang ditanamkan oleh orang tua ternyata akan kita bawa sampai kita tutup mata. Maka mereka adalah Yohanes Pembaptis bagi kehidupan kita. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada mereka. Yang mungkin sebagian sudah tiada. Tetapi yang lain masih sedang berproses mendampingi kita. Yohanes Pembaptis, gambaran seorang pendahulu yang membuka jalan, yang kreatif, yang inovatif, yang punya dedikasi tinggi untuk kehidupan. Maka kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita orang tua yang begitu berjasa. Sebagaimana peribahasa mengatakan, utang budi di bawah mati. Itulah hutang kita kepada orang tua. Santo Yohanes Pembaptis telah membuka jalan bagi Tuhan. Membawa murid-muridnya, mengumpulkan orang-orang untuk memperkenalkannya kepada Yesus. Demikian pula orang tua kita menuntut kita untuk memperkenalkan arti hidup. Bahwa hidup ini tidak mudah. Maka kita harus berani menghadapi tantangan dan hambatan. Kita harus sadar akan adanya kekuatan dan peluang yang kita miliki. Maka mari dalam masa COVID ini kita belajar. Walaupun sekolah masih menggunakan sistem daring, belum tatap muka. Tetapi mari kita menggali ilmu sedalam-dalamnya. Bersama dengan orang tua yang mengasihi kita siang malam. Dan mereka memberikan rezeki kita kepada kita. Kehidupan ini. Semoga kita ini diberkati bersama dengan keluarga yang Tuhan berikan kepada kita sebagai perutusan dan duta kehidupan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, tuntunlah kami agar hidup kami jujur dan saleh di dunia ini, mengikuti arahan orang tua kami, dan mensyukuri apa yang telah Engkau beri kepada kami, sehingga nilai-nilai itu menjadi milik kami. Biarlah kami boleh belajar setiap hari, merindukan harta surgawimu di tengah suka dan duka hidup ini. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat pagi.